rahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, yang mana surah Al-Fatihah tersebut kita hadiahkan untuk kesembuhan Ananda Farah Soraya binti Abdul Syahid, anak Bang Firi lah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, lebih sehat daripada sebelumnya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa bi salafun salih wa ila hadratin nabiyyi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diriwayatkan dari segolongan ahli hikmah, mereka mengatakan fi zuhdi khamsu khisalin, di dalam sifat zuhud itu terdapat 5 perkara yang terpuji. Artinya bila orang itu memiliki sifat zuhud, maka di dalam dirinya akan ada 5 sifat terpuji. Yang pertama, as-siqatu billah. Orang zuhud itu mesti dalam hidup dan kehidupannya percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dulu. Bila belum percaya penuh kepada Allah, berarti belum zuhud tapi juhud. Nah. Ini nang halih pian. Makanya ujulun Rasulullah itu 11 tahun pertama di Mekah itu yang dibicarakan hanya tentang keyakinan kepada Allah, tauhid kepada Allah, perintah sholat. Tahun ke-11 kenabian, 11 tahun pertama tuh bicara tentang keyakinan kepada Allah. Sebab bila orang yakin kepada Allah, menata hidup tuh tanyaman sedikit. Bila orang kada yakin lah, kada tapi payakinan biar bertasbih gen runtuh tasbih. Nya kada yakin lawan Allah mau kayak apa? Nah, orang zuhud itu mesti yang pertama dia percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mau kayak apa lagi? Selesai. Nah, karena orang zuhud itu dunia tidak ada di hati. Lah, banyak kada bermasalah, sedikit kada bermasalah. Kalau kita ini kan banyak bermasalah, sedikit bermasalah juga. Keduanya bermasalah. Duit banyak, bingung menyimpan di mana. Kada berduit, pusang bolang. Yalah, istri rumah kaganalan, alih banar menyapu aja, macam kada berumah, pusang juga. Bayangkan, kalau orang zuhud, ada yakin aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam sikap zuhud terdapat kepercayaan penuh kepada Allah, karena memang tak mungkin seseorang kuat
melakukan zuhud melainkan jika telah percaya penuh kepada Allah. Sebab pada hakikatnya orang zuhud itu merupakan kesenangan hidupnya tuh sederhana aja. Orang zuhud itu sederhana, artinya kayak apakah yang ini hanyar motor hanyar nmax gaya sudah kayak jalannya seorang ya kan, padahal kredit aja tuh. Jadi orang zuhud itu hakikatnya merupakan senang dengan hidup sederhana. Bukan berarti kada berbaju, bukan. Kada jadi masalah nang mana kada dipakai kada apa-apa. Kalau kadang-kadang kebanyakan manusia itu bila memakai nang tak bagus tak pede, bila kada bagus lalu risih, nah itu belum. Ini nang baik kadang kada jadi masalah. Memang bajunya yang itu ada yang baik dipakai, ada yang biasa dipakai, ada kada masalah. Nah ini nang ngalih itu kita, yalah meletakkan di hati itu meletakkan di hati. Nah hal ini dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Syaqiq al-Balkhi dan Yusuf bin Asbat. Nah jadi yang pertama, orang zuhud mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada yakin kada kawa memiliki sifat zuhud. Zuhud itu kan adanya di dalam hati, bukan di luaran. Makanya banyak aja orang zuhud itu sugih-sugih banyak, kada jadi masalah, tapi hatinya kada goyang. Nah, hati kada goyang, maksud kada goyang itu mobil bagus kah kada kah, rumah bagus kah kada kah, duit banyak kah kada kah, kada melupakan Allah Subhanahu wa taala, kada menghalangi kedekatannya kepada Allah. Ini yang penting. Karena kadang-kadang ada manusia itu bila kada tapi berajaki, bila kada tapi berduit, bila pina sakit rajin ibadah. Tapi bila sudah mulai naik, lambat beribadah. Yalah. Bila nya duit banyak, berdoa handap. Bila duit pina sisit, panjang doa. ini nang ngaleh lah. Ini nang ngaleh. Nah ini menetapkan ini nang kita harus hati-hati betul. Kada jadi masalah mau kayak apa kada jadi masalah, yang penting letaknya di dalam hati. Nah, makanya orang zuhud ini pian berat hidup. Jadi beratnya kada apa-apa pang. Bahari ada kisah datang ada orang bertamu kepada orang alim sugih. Nah data orang bailang wadah orang sugih. Kebetulan orang sugihnya ini tahu di ilmu, makanya penting belajar ilmu. Karena orang nang beilmu pasti berbeda lawan nang kada beilmu. Datang kalau ada orang sugih. Naranya orang sugih ini kan tamu dijamu, silahkan duduk, kasih minum, ditakuni pian kesenangan pian makan apa. Nah bagus kalau ojar tamu. Aku nih biasa makan hati pang, lain makan hati na sakit hati lain lah. Kan namanya ditakuni ya Allah. Karena orang sugih ini khawatir, karena orang sugih ini rupanya tahu juga hadis Nabi siapa yang memberi makan kepada tamu sesuai dengan selera tamu, Allah haramkan jasadnya makan api neraka. Riwayat yang lain Allah hindarkan dia daripada apa? Api neraka sebanyak 7 khandak. Satu khandak 7 berapa semalam? Berapa ribu semalam tuh? Nah, bayangkan 700 tahun perjalanan kali 7 berarti 4.900 tahun perjalanan. Rupanya sih tahu juga takunin apa hendak pian kesenangan pian apa. Ujar tamu aku nih amun ditakuni itu katuju makan hati pak. Namanya ditakuni akhirnya apa, tuan rumah nang sugih belakang bapadah lawan anak buah namanya sugih kan. Akhirnya apa, diperintahkanlah kada lama beberapa jam, paling sejam 2 jam datang satalaman orang Arab tuh kada piring lagi talam. Talaman isinya hati semuaan. Rupanya tuan rumah nang sugih tadi menyembelih 40 ekor kambing.
Bayangkan, han ini orang-orang na yakin ya lah, amun haji dayat na aja. Ini kada berhujung Idul Adha, tekor. Nah, dan kita mengisahkan tuh paling kada jadi renungan kita. Kalau artinya kayak apalah begitu mudahnya orang itu nah. Nah, itu paling kada kita tahu di ilmu, belajar, berdoa lawan Allah. Siapa tahu suatu saat walaupun kita kada kata bibasugi apa ada juga tuh umpat andil itu yang penting. Yalah, kada bisa misalnya memberi makan orang banyak ya seikong, kada bisa seikong ya aqua, yalah, kada bisa aqua tisunya barang. Kada bisa ngasih duit di amplopnya barang kan. Amplopnya ayolah. Lain isinya, Bang. Nah artinya takajud tamu tadi kenapa rupanya menyembelih 40 ekor kambing. Dah habis makan dah lalu kanyang ayam 40 hati ya Allah kada habis semuaan, Bang. Nah sisanya yang lain mana daging-dagingnya oleh yang sugih tadi dikasihkan kepada tetangga-tetangga. Nya sugihnya mana karena orang Arab tuh pian punya kasugihan beisi kambing itu ada ratusan lagi ribuan sabiji gunung kambingnya aja 2 biji gunung kambingnya aja saking banyaknya akhirnya si tamu hendak boleh ujar si tamu adakah lagi nang orang dermawan pada pian ini pian ini dermawan benar kada pernah ulan mana menyungguhkan tamu menyembelih 4 ekor kambing ada. Oh jenang dermawan ada lagi lebih dermawan daripada aku tuh di sana ada dang sana kok datangi ikam ke sana itu orang paling dermawan di kota ini datang aja pulang hendak tahu nih dalam hati nang ini aja 40 bisa 60 nih kambing yalah otaknya datang ke sana assalamualaikum salam rupanya nang didatang ini orang miskin makanya bila apa-apa tuh jangan tapi berharap itu aja lah. Nih, ayo lo jangan tapi berharap kalau tating harap. Ayo kalau bahari ada kisah kan jangawan sana aja ada acara yasinan ya. Bahari kan ketujuh batakot makanannya apa? Nanya kawan nanya. Dikira tadi orang amun itu kan bila kada ayam itek. Nah, itek dalam hati kada makan di rumah ya lah. Sekalinya sampai di acara wara gabin cap burung gabin cap burung sekali nang tuan rumah kan bilang kada salah makanannya apa nah salah lah kita nang terlalu berharap makanya jangan tapi berharap lah kalau tating harap itu ulun nyenangkan hati pian supaya pian sanang kayak pacarannya ya Allah. Nah akhirnya sudah datang. Waalaikumsalam. Rupanya nang didatang ini miskin kada berduit. Akhirnya apa oleh tuan rumah disuguhkan roti itu nang paling kasar bolang. Siapa nang biasa umrah berhaji ke Makkah di Arab tuh ada roti itu pian nang paling karas ada. Roti Arab tuh paling karas. Itu pian lemparakan ke samin ini ada Bapak. Lemparakan kamu haji dayat bincol karasnya bujuk karas pian adalah lelah karas kada berdusta bulan Indonesia nih masuk nyaman roti ini amun Arab tuh pian karas desa karas ditawakakan ke mana kada apa mungkin itu nang nang tahan kanyang itu sako itu ayo bujur pian ulun ingat Bang baharinya di Makkah tuh ada sabil tuh nah diberi Arab kan. Nah lalu diberi roti ini nang paling kasar lah roti ini rupanya dibelah 2 nah akhirnya Pak narannya disuguhi tamu ini mama makan naik ya lah mama makan naik habis itu dah boleh sudah selesai hati ini penasaran dalam hati nang pamulan tadi berdusta lawan aku ya bapak sugih soalnya roti paling uyuh didatangi nah penasaran datangi ya imbah didatangi assalamualaikum oje nang sugih sudah bertamu dengan sanako kan sudah oje tamu pian berdusta bapak orangnya dermawan roti nang uyuh ya jadi nang sugih
Inya lebih dermawan daripada aku karena rotinya tuh sabiji dibelahnya dua, nya besi itu aja, separuh untuk inya dan keluarganya, separuh untuk Ikam. Kalau aku 40 kambing tuh biasa aja, kambingku ribuan. Nah ini pelajaran lawan kita. Artinya apa? Artinya ribuan 40 itu sedikit saja dibandingkan dengan nang sanaku nang baisi roti sabuting lah dibalah dua. Dermawan siapa? Dermawan dang sanaku. Nah itu menandakan orang zuhud tuh kayakin kepada Allah tuh kuat aja, kuat. Kayak jadayat dan bari bini tuh jangan bina seke aja dia sana. Tuh zuhud narannya, jangan sampai bini manjuhud. Artinya ya masuk keyakinan tuh kayak ini. Nah bila mau ongkosi keluarga, satu kewajiban, duanya nangkan hati bini anak, pahalanya ganal. Itu namanya zuhud, yakin lawan Allah. Ini sudah bari kawan kada beitong, bari bini beitong. Perasaan je biniku nih makanannya hintalo aja. Itu duit sedikitnya jangan. Artinya lawan bini nah, dah seolahkan anak mun ada duitnya muka dia tuh lain kisahnya lah. Ini kisahnya keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kita insya Allah itu aja. Nah ini yang pertama orang zuhud tadi. Makanya orang zuhud itu kada terlalu berpikir pian napa karena ada syukuri apa yang ada syukur bila kada berenai. Itu aja orang zuhud itu. Nah itu yang pertama lah. Yang kedua lagi wattabari anil khalqi, sifat orang zuhud tuh mesti memiliki sifat terpuji. Yang kedua apa itu? Terbebas diri dari sesama. Nah, apa yang dimaksud dengan terbebas diri dari sesama makhluk? Dalam zuhud terdapat kebebasan diri dari kungkungan makhluk. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa zuhud meninggalkan segala sesuatu yang membuat terlengah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya zuhud itu pada hakikatnya yang kedua adalah terbebas diri dari sesama makhluk. Kita kadeda ikatan, maksudnya kayak ini nah, lawan siapapun kita kadeda beban. Pokoknya siapapun yang membuat kita lalai kepada Allah, tinggalkan. Siapapun yang membuat kita lengah kepada Allah, tinggalkan. Nah, walaupun sayang, tapi membuat kita lengah. Orang zuhud kan mau. Makanya hati-hati. Biarlah ini hati-hati pelajaran lawan kita. Kadang-kadang ada orang kai-kai bawa cucu ke mall. Ya cucu kai kita ke mall yo. Ayo. Nya mall tuh kan buka jam 9.10. Tuh kan jam 11. Pas jam 12 udah kai aku kita belikan yuk cowok, kita sembahyang, akai belum sembahyang, makai jarah. Kayaknya dulu kayai. Ayo lah. Akhirnya apa? Kan sembahyang si kai demi cucu tadi kan. Kayaknya aja pas asar dah, aja kai cucu itu belikan nah kasihan kayak sembahyang, makai tanggung kayak bawa kami ini pada tantu sebulan sekali. Ujung-ujungnya johor asar mangkoda. Nah itu membuat lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita. Ayah hidayat anak ke masjid rencana beri duit ke celengan 100.000. Kalau membuka dompet lihat nambine duit kenapa 100 itu jar. Memberi celengan jangan mini banyaknya 5.000 gitu. Misalnya ada namanya ada selamat ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang masuk ulun tuh. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita lengah, lalai, ya Allah. Jadi namanya orang zuhud tuh kadeda beban, kadeda ini dengan manusia. Pokoknya bila waktu sembahyang tinggalangan. Dah, maaflah aku sembahyang. Apalagi nih hati-hati pian kita bertemu kalau ada orang tuh beradab sedikit, atau beradab lah. Jangan sampai datang kepada tamu tuh satu waktu orang istirahat. Kedua waktu anda sembahyang. Ketiga waktu anda makan deh hanya datang bungol benar ya Allah. Maulah tuan rumah kada basa-basi. Makanan yo, manang datang nih ya Allah. Wallah aja juga. Aku dia sebenarnya kan tidak makan bang, cuma aku dia sebenarnya lah kenyang. Cuma karena ditawari, kan nyaman juga aku. Bungol benar ya Allah. 2 piring nggak pulang.
Kada bukan berarti kada boleh di beadab sedikit beadab. Di orang istirahat kah, adakah? Nih waktu orang hendak sembahyang kah, adakah? Nih waktu orang apa istilahnya kan? Waktu orang makanan kah, adakah? Kita harus tahu kayak itu supaya jangan sampai kawan kita tuh terpenjara oleh kita. Kamu nya sifat zuhud. Kada bapak, maaflah sembahyang. Kita nang mati. Ini kadang-kadang kawan sembahyang, oma pina alim penjara. Nah, ini pulang kita. Halo. Nah jadi itu yang kedua artinya apa? Terbebas daripada kungkungan manusia, ada urusan dengan manusia, itu aja. Nah ini orang zuhud tuh kada maunya kayak apa? Boleh sayang dengan siapapun, cinta dengan siapapun, tapi ketika berkaitan dengan Allah minta maaf. Nah, apalagi subuh maaf sembahyang. Kadang-kadang siapa tahu kan hidayat lah, anak sembahyang jadi ini kada usah dulu nah, ya Allah. Tarik bini pulang kayak apa hidayat. Bayangkah boleh kah? Nah. Itu kadeda kita kayak itu. Nah ini nang ada di hati kita, ya Pak. Nasir bang, nasir pengantin hanyar. Suah lah talambat ajan lah. Ini makal ini nek. Ini pindah ke anakan disuruh terus nek. Nasirnya mah diwajib sako nek. Oke sih lah. Nah, bagus ya kan rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan basic lebih nek. Hah? Ada apa-apa basic olah terus. Yang penting tuh produksi. Kayak ulun aja maaf lah, ulun kan anak pertama dan kedua 13 tahun jauh. Kedua dengan ketiga nih kan bisa 7 tahun. Kan jauhnya kayak apa kita bilenya pare biasa pulang ada usah pikirkan. Kalau kenapa ya rusak kan. Pabrik jalan terus. Iyalah. Istilah orang pesantren baharilah ulun ingat. Misalnya orang sekolah pesantren itu kan kada tantu samuan alim ya Allah. 1 2 gini ada nang alim selamat deh. Nang lain tuh nang penting 5 waktu terjaga. Nah itu penting. Ain kayak pian kayak kelapa tuh samuan jadilah. Kan ada kalau ada nang jadi kelapanya, ada nang jadi handayangnya, ada nang jadi sabutnya, ya lah. Ada nang jadi tupainya, ya lah. Ada masing-masing punya peranan, tapi itu menyatu semuaan, bagus semuaan. Nah 2 dah. Yang ketiga lagi, wal ikhlasu fil amal. Orang zuhud itu mesti tulus ikhlas dalam beramal. Bila kada ikhlas berarti belum zuhud. Ini nang alih pian. Nah. Tentang zuhud dapat membuahkan keikhlasan adalah seperti dapat dipahami dari perkataan Imam Yahya bin Mu'adz sebagai berikut. Ujar Imam Yahya, seseorang tidak dapat mencapai hakikat zuhud sehingga dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, orang kada mungkin ujar Imam Yahya dapat melakukan sifat zuhud kecuali melakukan 3 hal ini. Pertama, dalam berbuat apa aja tanpa mempunyai maksud lain. Dah zuhud, latihan zuhud tuh memberi orang dah dipuji orang kadakah, disambet kadakah, ada urusan. Memberi orang ini dah orang terima kasih kadak, ada urusan. Nah ini yang pertama nang kali sedikit. Jadi kada mungkin bisa zuhud kalau kada ikhlas, dan tandanya 3. Pertama apa? Pokoknya bila membuat sesuatu kada ada masuk nang lain aja. Teng masuk dah. Kita kadang-kadang namanya manusia kadang awal jauh disalahkan lah, menyumbang ke masjid dan menghadangi diumum makan sudah belum ke ampun kojar bisa tak? Kenapa kada dia nih nama kok bisa? Kalau orang sudah lapas dah diumumkan kah husnuzon saja. Nah ini nang alih pian menolong orang di jalan kah apakah udah kada ada urusan, maaf apakah kada ada urusan, baik kah lain urusan, yang penting berbuat baik. Nah, makanya jual ada kisah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu besi tetangga. Tetangga, assalamualaikum wa Imam Ahmad, waalaikumsalam. Bisakah malam ini pian ke rumah ulun? Habis isya bisa ya sidin. Malam sidin datang, assalamualaikum. Kan karena disuruh kan? Si tetangga waalaikumsalam, tetangga. Lah, tetangga jangan masuk. Bulik pian. Bulik sidin. Han, bulik sidin.
Besoknya uja tamu bisa malam ini pian kawadah ulun, bisa isiden. Datang pulang malam, assalamualaikum, uja tuan rumah, waalaikumsalam. Ya tuan rumah, boleh pian, boleh pulang isiden. Ya lah. Ya uja tamu pulang, esoknya bisa malam ini pian ke rumah, bisa isiden. Habis itu apa? Malamnya datang pulang sini, assalamualaikum, waalaikumsalam, uja tamu, boleh sih, boleh pulang. Nang maulah tuan rumah ini berpikir taulah tiga kali kayak itu kadida perubahan wajah Imam Ahmad bin Hambal. Coba Haji Dayat datang, assalamualaikum, salam, boleh bungol ikam juga aku datang, ayolah. Kan disuruh datang 3 kali Imam Ahmad tanpa ada perubahan mimik kan tidak. Kalau kita tuh kan ada apa ini? Ada perubahan. Esokan harinya tamu datang, ojat tamu tuan rumah tetangganya. Ulun sebelumnya minta maaf. Ulun 3 kali berturut-turut menyuruh pian datang dan 3 kali ulun suruh pian boleh. Tapi pian kadeda marah, kadeda emosian ulun. Kenapa? Ojat Imam Ahmad, aku ini kadeda urusan lawan ikam. Aku ini hanya urusan lawan Allah dan Rasul. Urusannya apa? Urusannya adalah bila diundang datang. Yang kedua, apalagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangga. Disuruh datang. Aku ini ujar Imam Ahmad karena perintah agama memuliakan tetangga, perintah agama apa istilahnya untuk mengabulkan hajat tetangga, datang. Ujar kamu boleh. Jadi aku kan tidak urusan, aku datang ke wadah ikam karena apa? Karena perintah agama. Aku boleh itu juga. Nah ini hebatnya. Kadida hilang, orangnya hilang. Yang ada datang lillahi ta'ala. Boleh karena Allah subhanahu ta'ala. Nah ini nang barat tuh bian barat. Ini nang alih jadiat lah. Ngalih kalau kita. Imam Ahmad, aku datang karena Nabi mengatakan muliakan tetangga. Apabila diundang datang. Dah. Pian nyuruh boleh berarti tetangga nyuruh boleh, muliakan tetangga. Ya tamu boleh, ya tetangga boleh. Kadida urus. Jadi uji Imam Ahmad, aku kadida urusan lawan, urusanku dengan Allah. Aku datang karena perintah agama, aku boleh karena perintah agama. Wah ini nang ilmu sampai sudah ya Allah. Jadi nasir bang? Belum silah. Belum. Munasir cirinya rumah atau jadi nasir yang ini bang undang kada kono ada harapan yasinan coret. Ya Allah. Nah, mun kita kan dendam Allah. Kadang-kadang sebagian manusia dendam, kami mati kadang udah tangi ya. Najis yang nyumbayangannya. Kadang-kadang ada juga nyumbayangkan pian mati juga kamu aja. Astagfirullah. Manusia kan apa? Astagfirullah. Bisa kadang-kadang kayak itu manusiawi kayak apa? Nah, kita jangan artinya ikhlas. Nah, lagi yang pertama, yang kedua dalam berucap tanpa mengharapkan sesuatu. Bila pandir jangan berharap apa-apa. Artinya berharap dipuji kah? Kada usah. Berharap macam-macam kada usah. Kalau bahari kan ada orang bersyair itu nah supaya raja senang beri duit kada usah. Yang ketiga lagi dan dapat meraih kemuliaan tanpa memangku jabatan, tanpa ada jabatan pun insyaallah mulia aja dengan akhlakul karimah. Nah bila 3 itu bisa, wajib Imam Yahya insyaallah orang itu akan mencapai hakikat zuhud dan mesti dalam hidup tuh ikhlas. Makanya orang zuhud tuh pasti hatinya lapang. Hatinya lapang karena ikhlas, tulus. Bila kada tulus berarti ada tuh nang kita aja nah. Orang bakami kada keluar kan ada penghalang. Penghalang kalau betumarin ke apa kah? Berarti ada tersumbat. Kalau tersumbat tuh yaitu bahasa agama tuh dalam hidup tuh kita kada plong. Coba orang tuh ikhlas plong, bernapas nyaman. Nah, siapakah kada jadi masalah. Tetangga jadi kada ada memusuhi orang plong atau. Tapi bila bermusuhan lalu kada plong. Dan tetangga bermusuhan aja. Nah, ya Allah. Kada bagus. Nah, 3 sudah. Yang keempat lagi.
Wahtimaluz zulmi, orang yang memiliki sifat zuhud itu memiliki sifat terpuji, memikul kesanggupan memikul penganiayaan. Apa maksudnya? Nah, di dalam zuhud terdapat kesanggupan memikul penganiayaan sebagaimana dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak kisahnya lah. Az-zahadu fid dunya laisat bitahrimil halal wala idha'atil mal walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadika aw saqa minka bima fi yadillah wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba minka fiha lau anha ubqiyat laka. Zuhud di dunia itu bukanlah mengharamkan barang halal, bukan, ini harus dipahami. Yang namanya zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, kada. Kenapa ada makan haram? Udah boleh halal makanannya badahan haram. Artinya yang namanya zuhud bukan mengharamkan barang halal, bukan pula membuang harta sia-sia, bukan juga. Apa kena duit dunia? Udah tahan aku. Wah gaya banget itu. Bukan kayak itu, kayak kenapa baju borok dunianya itu ya. Maka lain itulah. Karena zuhud itu hendaknya di hati. Akan tetapi zuhud di dunia ialah sikap lebih mempercayai apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Itu zuhud. Zuhud itu artinya apa? Lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah daripada ada yang di tangan kita. Kayak apa caranya itu? Yang ada di sisi Allah, pahala di sisi Allah tuh lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Ya Allah, ini duit ada kalau kita kada belanjakan kepada yang halal, kada ada nilainya. Kalau kita kada sedekahkan, kada ada nilainya. Tapi ketika kita kasihkan kepada anak istri, ada atau masjid sedikit, berarti ada nilai nih. Kita yakin ketika kita bersedekah di sesuatu yang ada di tangan Allah lebih baik. Atau dalam hidup dan kehidupan kita meyakini apapun yang kita terima itulah yang Allah tahu untuk kebaikan kita. Tutup. Jadi apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada ada yang di tangan kita. Kita mobil bagus saja dibanding dengan surganya Allah, beda. Ya Allah, makanya orang bahari tetap memutar hati supaya jangan terlena dengan sesuatu apa yang ada di dunia. Coba pian lihat ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kudanya, Syekh Abdul Qadir itu mulai bahari pian bila inya sidin lewat beiringan kuda hebat-hebat tuh beiringan. Bahkan sidin meletakkan emas di pelana lawan keandakan naik batis tuh emas diandaki. Itu hendak meruntuhkan bahwa emas tuh kada ada apa-apanya. Emas diandak diburit kayak apa? Kedudukan lawan diandakan kan naik kuda tuh ada anunya nih. Kajangan batis tuh emas di negeri sidin. Ditanyakan apa pian situ isin itu dunia di bawah pantatku aja. Coba kita emas dicium-cium mah. Itu pelajaran orang daripada hendak mengalahkan hawa nafsu. Nafsu dikalahkan. Kemudian lagi dan sikap lebih suka terhadap pahala yang diperoleh dari akibat suatu musibah yang menimpa dirinya kalau saja timpaan itu berlanjut terus. Artinya apa? Kayak ini lah. Orang zuhud itu memikul beban itu kayak ini, misalnya diuji oleh Allah, kada apa-apa, kada mengeluh, karena ia yakin pahalanya ganal kayaknya itu aja. Makin diuji oleh Allah makin ranai, diam aja. Kenapa? Karena dia lebih suka pahala ganal, kayaknya pahala ganal, tahan aja. Kan asyadul bala al anbiya mal auliya summal amsal fal amsal. Yang paling banyak dapat bala itu para nabi, para aulia dan seterusnya ke bawah. Jadi orang bahari itu, orang zuhud itu pokoknya bila diuji oleh Allah senang aja. Kenapa? Berarti Allah memberi pahala nang balipat kan? Ganda. Karena di dalam riwayat itu disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan pian orang yang hidupnya di dunia banyak diuji oleh Allah, banyak diuji, tapi inya kada mengeluh. Ini ngalih nek, ya sabar tah. Ujung bahasa ompol bahari sabar itu cirinya dua, satu mulut berdiam, yang kedua hati dingin. Ini ngalih, ya kita kadang-kadang mulut ya lah, atau kedua-duanya mulut jalan hati panas.
Kadang-kadang berucap, aku sabar ya, tapi nangis itu kan sabar itu. Nah, mulut berdiam, hati tenang. Lalu ada istilahnya kan di dalam apa istilah syair itu ada, la tukatsir hammak ma qaddir yakun, jangan banyak mengeluh, yang akan terjadi pasti terjadi. Kadang kalau diapa-apai kayak cangkir pecah, jangan lagi diomili, pecah sudah kan dosa lagi. Kenapa kan sudah ya, mau kayak apa lagi ya, kalau sudah ada jangan lagi diputar kasetnya, sudah pecah dah. Nah, sandal udah hilang aja dah, berenai ya Allah, kan jadi masalah biasa aja sudah. Nah, itu. Nah, jadi Bahari ada di dalam kitab Irsyadul Ibad itu jelaskan ada orang tuh diuji oleh Allah tapi sabar luar biasa. Beribadah yang wajib-wajibnya aja, tapi hari kiamat waktu dipanggil oleh malaikat, orang datang ahli salat periksa timbang, ahli ibadah datang periksa timbang. Nang orang banyak diuji datang tapi kada diperiksa. Oh, jadi Allah kan sudah diperiksa, jadi dunia sakit sudah tapi sabar, karena sabarnya itulah yang mengakibatkan pahala berlipat kan ganda. Akon nasir jelas deh, nyatanya nyaman ya nasir di dunia nyaman, ya akhirat nyaman. Salah. Ya jabah guru Bahari mana hakonnya 2 jasiden sugih tapi picak ya Allah, atau melihat tapi kada berduit. Ya tanang berduit melihat wah ya Allah. Bahari sih kisah. Nah ini nih, jadi orang zuhud itu lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah makin tenang, berarti Allah ini mengirimi kiriman untuk akhirat ganal. Sebab kayak inilah, kadang-kadang Allah Tuhan memasukkan kita ke dalam surga macam-macam caranya. Uji Allah, fulan bin fulan ini ibadah 5 waktu pas-pasan, manyunat kada suah, ayo puasa Senin Kamis parai, tahajud parai. Allah tuh nak masukkan kayak apa, mendorongnya nih kayak apa cara boleh jadi diuji oleh Allah. Nah supaya mendapatkan pahala di situ. Ya Allah 5 waktu pas-pasan, manyunat kada suah, sembahyang kadang-kadang masbuk, mengaji parai, tahajud kada suah, berduha apalagi. Han itu nah. Kayak apa caranya? Lalu diuji oleh Allah supaya pahala ganal. Karena Allah tuh tahu kapasitas kita manusia ini kan, apalagi kita yang berbuhan ini. Kalau bisa beribadah sedikit surga Firdaus mau benar ya Allah. Kalau bisa kado sampai cariin bini bungas. Ah itu tuh. Sampai cariin bini bungas sugih aja. Itu kehendak kita. Itu Allah paham hal-hal kayak itu lawan kita. Nah, jadi sanggup tadi itu artinya apapun yang terima ya dah. Diuji oleh Allah makin senang orang. Tapi guru-guru Bahari itu diuji oleh Allah ya Allah, tenang tatawaan aja orang. Kenapa tatawa? Pahala berlipat kan ganda. Yang terakhir, yang kelima lagi, wal qana'atu bima fil yadi. Orang zuhud itu memiliki sifat terpuji dan kecukupan diri dengan apa yang ada di tangan. Nah, adapun zuhud mengandung unsur sikap mencukupkan diri dengan apa yang ada di tangan saja, adalah seperti ucapan Syekh Junaidi Al-Baghdadi Ujasidin, zuhud ialah kekosongan maksud di hati dari sesuatu yang tiada di tangan. Artinya apa? Nang ada di tangan aja nang dipikirkan, kada memikirkan sesuatu nang kadeda. Nah, kayak ibu-ibu tuh nah, nang ada di rumah intalu aja dipikirkan, diulah napakah? Jangan memikirkan andai kata, nah jauh usah. Itu zuhud. Apa ada di tangan, cep. Nah, itu aja. Duit 50.000 tuarakan apa? Itu aja. Jangan coba 100. Nah, jangan lagi itu. Apa nang ada dah. Ada motornya, motor nang Bahari. Coba, kada usah. Pokoknya apa? Kosong jiwa dari sesuatu yang tidak ada di tangan. Apa yang ada aja. Nah, apa yang ada di tangan. Selamat tuh sudah. Zuhud tuh sudah. Nah itu dikatakan oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi, sehingga kada dapat pikiran yang macam-macam. Dan Imam Sufyan As-Sawari berkata, zuhud dilakukan dengan cara memotong lamunan, bukan dengan makan makanan kasar atau memakai busana kasar. Aja sih Sufyan As-Sawari, yang namanya zuhud itu lamunan tuh dipotong, maksud dipotong lah. Jakanya aku berduit, nah kan itu nah. Kita kan bisa menghayal, wah ya
coba tadi mau duit sekian, coba tadi. Nah, itu jasidin potong. Jangan dibiarkan lamunan itu mengembara di hati kita. Nah, jadi dengan cara apa? Memotong bukan dengan makanan-makanan kasar atau busana kasar, bukan. Meskipun makan makanan kasar itu tanda orang melakukan zuhud bisa jadi, baju biasa bisa jadi, tapi yang paling penting tuh lamunan itu dipotong. Karena manusia kan bisa jaka buka atau toko jam 7 tadi, nah itu kan bisa tuh Pak Haji ya, tadi ada langganan pian ke toko setengah 8, nah itu tuh terus lagi dah sudah hai, kalau ada rezeki kita nyembah bulek bilangnya kada apa-apa. Nah ini kadang-kadang hal-hal sepele itu bisa bakalahi ya lah. Pak Haji ya tadi ada langganan pian datang jam setengah 8, pian datang jam 9 bang, lalu bakalan bini ikam bang juga belambat jar, nah iya sudah ya kalau sudah tuh, nah ada lagi bisakah tinggal ya. Kemudian lagi lah memanglah orang zuhud itu tidak merasa bergembira karena memiliki sesuatu dunia, juga tidak susah lantaran tidak memilikinya. Jadi intinya orang zuhud itu kada gembira berlebihan memiliki dunia, kada susah juga kada ada atau kada masalah, dipuji kada masalah ya Allah. Baju baik atau kada, ibadah tetap jalan, dipuji kada ada urusan. Itu intinya daripada sifat zuhud. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.